Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Hasna. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke kamu gimana sih caranya biar kebiasaan yang udah kita mulai, kebiasaan yang udah berjalan gitu ya. Nah, itu gimana caranya biar kebiasaan tersebut itu nggak terputus atau istilahnya itu nggak berhenti begitu aja. Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja ini dia videonya. Nah, di video kali ini aku udah ngerangkum ada 7 tips biar kebiasaan kita itu nggak berhenti atau nggak terputus. Nah, tentu aja ini tipsnya aku dapet dan udah aku rangkum dari buku Atomic Habits ini. Buat kamu yang penasaran, langsung aja ini dia tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah jangan pernah bolos 2 kali. Hah, gimana Hasna? Maksudnya jangan pernah bolos 2 kali. Maksudnya adalah kalau misalkan nih kamu dalam sebulan atau dalam seminggu itu kamu tuh udah komitmen dan kamu tuh udah ngatur jadwal, misalkan harus lari pagi setiap pagi gitu ya, misalkan aja nih contohnya. Nah, kalau misalkan kamu udah ngatur, kamu udah komitmen di awal selama 7 hari kamu harus jalan pagi atau jogging pagi. Nah, terus kan kita kan nggak pernah tahu ya, misalkan tiba-tiba nih di hari Rabu itu tiba-tiba ada misalkan entah itu keluarga kita yang mungkin ada yang masuk rumah sakit atau gimana. Nah, kita kan kayak itu kan hal yang darurat gitu ya. Nah, mau nggak mau kita ya harus nemenin atau harus nganter ke rumah sakit gitu misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita itu bolos gitu ya, istilahnya tuh nggak masuk gitu ya, kita alfa gitu ya. Nah, ketika kita nggak masuk karena hal darurat itu, atau nggak misalkan kita lagi males-malesan jadi kita nggak ngerjain gitu ya dalam sehari. Nah, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan bolong 1 kali, itu nggak masalah. Tapi please jangan pernah bolos 2 kali, jangan pernah bolos 2 hari. Kalau misalkan hari ini kamu udah bolos, kamu nggak ngelakuin kebiasaan itu, jangan sampai besok diulang. Oke, hari ini nggak apa-apa, tapi besok jangan sampai keulang lagi. Nah, kayak gitu ya. Tips yang kedua adalah fokus pada pengukuran yang berbeda. Hah, maksudnya gimana Hasna? Fokus pada pengukuran yang berbeda. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Misalkan kamu punya target pengen buat misalkan video di Instagram gitu ya. Misalkan entah itu Instagram atau YouTube, mending YouTube aja ya yang gampang. Nah, kamu tuh pengen buat video di YouTube gitu ya. Nah, daripada kamu mentargetkan 1000 subscriber atau 100.000 subscriber gitu misalkan ya. Nah, alangkah lebih baik kalau misalkan cara pengukuran kamu itu bukan dari subscribernya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita masih baru mulai, apalagi masih awal-awal banget ya kan. Nah, kalau misalkan pengukuran kita itu langsung ke subscriber, itu kita pasti bakal cepet downnya gitu kan. Karena memang pergerakan subscriber apalagi masih awal-awal banget itu akan sangat lama gitu ya. Nah, makanya daripada kamu fokus ke pertambahan subscribernya, alangkah lebih baiknya kalau kamu ganti fokus pengukurannya ke jumlah video yang kamu buat. Misalkan dalam 1 bulan aku harus buat 30 video, atau dalam 1 bulan aku harus wajib banget buat 4 video. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kamu fokus ke pengukuran yang memang kamu sanggup gitu. Nah, jadi itu ya, untuk tips yang kedua adalah fokus pada pengukuran yang berbeda. Oke, dan tips yang ketiga adalah buat kontrak perjanjian. Nah, gimana Hasna maksudnya buat kontrak perjanjian? Maksudnya itu kayak gini. Jadi sebelum kamu mau memulai sebuah kebiasaan baru, alangkah lebih baiknya kalau kamu itu buat kontrak perjanjiannya sama diri kamu sendiri yang pastinya. Contohnya kayak gini. Oke, dalam sebulan aku harus nulis 30 halaman. Kalau misalkan aku berhasil buat nulis 30 halaman dalam 1 bulan, aku akan dapat apa gitu, apresiasi yang bakal kamu dapat. Misalkan aku akan beli tas gitu misalkan, atau aku akan beli makanan yang enak kayak gitu. Nah, selain ada apresiasi, kamu juga akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak mencapai targetnya yang udah kamu buat, kalau kamu nggak tercapai nih 30 halaman dalam sebulan, kamu akan mendapatkan hukuman atau punishmentnya. Nah, itu tergantung sama kesepakatan kamu di awal ya.
Jadi itu dia. Yang ketiga tipsnya adalah buat perjanjian kontrak di awal. Tips yang keempat adalah fokus pada keahlian kamu. Nah, maksudnya gimana, Hasna? Nih, kalau misalkan kamu bayangin ya, kamu misalkan seekor ikan. Nah, kamu seekor ikan, terus kamu memaksakan diri untuk bisa terbang. Nah, coba kamu bayangin, kamu seekor ikan, tapi kamu memaksakan diri untuk kamu bisa terbang. Gimana caranya? Nah, nggak mungkin kan? Nah, jadi sebisa mungkin kamu harus tahu keahlian kamu. Kamu harus tahu bakat kamu di mana, minat kamu di mana, kesukaan kamu di mana. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dengan kita mengetahui apa yang kita suka, apa minat kita, nah itu akan mempercepat target dan akan membuat kita itu bisa konsisten, bisa membuat kita itu komitmen. Semakin komitmen di sana kalau misalkan itu memang sesuai sama bakat kita. Beda halnya kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal yang bukan keahlian kita, atau itu sesuatu hal yang nggak kita suka gitu. Misalkan aku nggak suka basket, tapi aku paksakan untuk bisa maksimal banget di basket. Wah, itu akan sangat sulit ya, itu akan sangat susah. Dan kupikir mungkin nggak bakal bisa bertahan lama, mungkin 3 hari aku udah menyerah. Nah, jadi makanya itu pentingnya kita mengetahui apa yang kita suka, apa minat kita, agar kita bisa lebih komitmen di sana. Dan tips yang kelima adalah bangun kebiasaan sesuai dengan apa yang kita senangi, apa yang kita suka, bukan sesuatu yang sedang populer. Nah, maksudnya gimana, Hasna? Kalau misalkan nih kita lagi pilih jurusan gitu ya, jurusan kuliah. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kamu itu nggak usah ngikutin apa yang lagi populer, apa yang orang-orang pilih. Nah, lebih baik kamu nggak usah ngikutin apa yang orang-orang ikutin gitu. Nah, lebih baik kamu tuh nggak usah ngikutin jurusan yang lagi populer atau orang-orang itu pada milihnya jurusan itu gitu. Tapi kalau misalkan kamu memang suka sama jurusan itu ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kamu nggak suka sama jurusan itu, tapi kamu maksain diri buat milih jurusan yang lagi populer itu, wah itu sebenarnya cukup membahayakan ya. Nah, kalau di buku ini tuh diceritain kalau misalkan kita ngikutin apa yang kita suka, apa yang kita mau, daripada mengikuti apa yang sedang populer, itu akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita pribadi. Kenapa? Karena di situ adalah titik keunikan dari diri kita sendiri. Daripada kita ngikutin apa yang sedang populer, kita akan menjadi satu dari 1000 orang tersebut. Jadi kita nggak punya keunikan tersendiri. Tapi kalau misalkan kita mengikuti apa yang kita suka, apa yang kita mau dengan karakteristik kita sendiri, nah kita akan menemukan keunikan dari diri kita sendiri. Itu akan menjadi ciri khas yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Nah, tips yang keenam adalah temukan area terbaik agar kita bisa menang. Nah, maksudnya gimana, Hasna, temukan area terbaik? Nah, maksudnya itu kayak gini. Misalkan kita mau lomba ya, Nah, kita harus tahu nih apa sih yang kita kuasai, apa yang kita suka gitu ya. Nah, yang kira-kira dimana kita itu bisa menang di sana. Kalau misalkan aku misalkan jurusan kebidanan gitu ya, terus aku ngikut lomba hukum. Nah, itu akan susah sekali ya, akan sulit sekali aku untuk bisa menang, untuk aku bisa mengejar ketertinggalan, itu akan susah sekali. Tapi kalau misalkan aku ikut lomba-lomba yang tentang kebidanan, tentang ya masih ada sangkut pautnya sama kebidanan, sama bidang yang aku geluti, aku minati, nah itu akan semakin mudah kita untuk kita bisa menang di area tersebut. Nah, ini juga sama halnya sih sama cerita yang ikan tadi ya. Kalau misalkan kamu nih, kalau misalkan kita ini seorang ikan, terus kita pengen ikut lomba terbang. Nah, itu kan mustahil banget ya. Pasti akan susah banget kan buat kita itu bisa menang. Makanya kita harus tahu banget nih kira-kira di mana sih area kita nih, area kita, tempat kita untuk kita bisa unggul, kita bisa mengejar dengan cepat. Nah, itu di mana? Nah, kita harus cari nih kira-kira di mana area terbaik untuk kita bisa menang. Nah, dan tips yang ketujuh, tips yang terakhir adalah jadikan kebiasaanmu mudah. Nah, maksudnya gimana, Hasna? Jadikan kebiasaan itu mudah. Maksudnya gini, kalau misalkan contohnya ya, kamu itu pengen rajin minum air putih setiap hari. Nah, sebisa mungkin kamu itu harus menjadikan minum air putih itu menjadi hal yang mudah. Contohnya, kamu selalu sedia air putih di samping kasur kamu. Terus kamu juga
Kalau di rumah itu nggak ada yang namanya es teh, terus minum-minuman yang lain tuh nggak ada. Nah, jadi kita harus mempermudah kebiasaan yang mau kita geluti. Nah, contoh lagi, kalau misalkan kamu pengen rajin baca buku setiap hari, kamu punya target misalkan 5 halaman per hari. Nah, jadikan kebiasaan itu mudah. Nah, sebisa mungkin bukunya jangan jauh-jauh dari jangkauan kita, tapi kamu dekatkan buku itu sedekat mungkin sama kita. Entah itu samping kasur kita, entah itu kita pegang terus bukunya. Pokoknya sebisa mungkin, semudah mungkin bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk. Nah, jadi itu dia teman-teman, 7 cara agar kita bisa lebih konsisten, agar kebiasaan yang udah kita bentuk itu tidak terhenti dan juga tidak terputus. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa tonton video-video aku selanjutnya ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.